Oke, yuk kita bedah satu ide super keren dari buku The Psychology of Money. Kita fokus ke bab 1, judulnya Nggak Ada Yang Gila. Nih, gue mau nanya. Elo pernah nggak sih lihat orang lain ngambil keputusan soal duit yang menurut Elo tuh bener-bener gila? Kayak misalnya, ada orang yang lagi bokeh parah, malah beli tiket lotre. Atau mungkin teman elu sendiri yang bela-belain beli mobil mewah, padahal kita tahu itu di luar kemampuannya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kita gampang banget ngejudge pilihan-pilihan kayak gitu? Jawabannya, ternyata simple banget. Itu karena kita semua secara nggak sadar, nganggep orang lain tuh mikirin duit dengan cara yang sama persis kayak cara kita mikir. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Setiap orang di dunia ini punya kacamata finansial yang unik. Coba deh renungin ini. Pengalaman pribadi lu sama duit itu, ya ampun, mungkin cuma 0,000000001% dari semua yang pernah terjadi di dunia. Tapi, dan ini yang gila, pengalaman secuil itu ngebentuk mungkin 80% dari cara lu memandang cara kerja dunia. Kebayang nggak? Nah, inilah yang di buku ini disebut sebagai pandangan dunia finansial. Simpelnya, ini tuh semua pelajaran soal duit yang elu serap dari pengalaman hidup elu sendiri. Beda-beda kan tiap orang? Biar kebayang, coba kita bandingin. Bayangin orang yang lahir tahun 50-an. Mereka ngalamin inflasi yang gila-gilaan. Jadi wajar banget kalau mereka lebih milih stabilitas. Aman itu nomor 1. Nah, sekarang bandingin sama generasi 90-an. Mereka tumbuh besar di tengah ledakan teknologi. Jadi, mereka jauh lebih santai sama yang namanya risiko investasi saham. Siapa yang salah? Nggak ada. Pengalamannya aja yang beda banget. Dan ini teman-teman membawa kita ke aturan utamanya, aturan emasnya. Nggak ada yang gila. Kenapa? Karena gini, setiap keputusan soal duit yang diambil seseorang, sekacau apapun kelihatannya, itu sebenarnya masuk akal kok. Buat mereka. Pada saat itu, mereka cuma ngambil semua informasi yang mereka punya, terus dimasukin ke program di kepala mereka tentang gimana cara kerja dunia. Jadi ya, logis menurut program mereka. Oke. Jadi ngerti teorinya. Terus, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Apa gunanya buat kita? Ada 3 langkah praktis yang bisa langsung lu coba. 1. Kenalin dulu cerita lu sendiri. Coba deh jujur, pengalaman hidup lu tuh bikin lu jadi bias ke arah mana sih? 2. Coba ngertiin orang lain. Serius, sebelum ngejudge, berhenti sejenak dan coba tanya, kira-kira apa ya yang udah dialamin sampai bisa mikir kayak gitu? Dan yang ketiga, ini penting banget, maafin kesalahan-kesalahan finansial lu di masa lalu. Ingat, lu ngambil keputusan itu dengan kacamata yang lu pakai waktu itu. Jadi intinya apa? Intinya adalah realitas finansial elu itu ya punya elu sendiri. Beda sama punya gue, beda sama punya orang lain. Dan itu 100% nggak apa-apa. Nah, sebagai penutup, gue mau lempar pertanyaan ini ke elu. Coba pikirin, apa satu keyakinan elu soal duit yang kalau elu ceritain ke orang lain, mungkin mereka bakal bilang itu gila. Gue penasaran banget. Coba deh share di kolom komentar ya.